Halo, mari belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan matematika kelas 5. Penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Sebelum kita belajar melakukan penjumlahan pecahan, kita harus memahami terlebih dahulu mana yang merupakan pembilang dan mana yang merupakan penyebut. Pembilang itu adalah angka yang berada di bagian atas, sedangkan penyebut itu adalah angka yang berada di bagian bawah. Penjumlahan pecahan biasa itu ada dua macam, yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama itu mudah, kita tinggal jumlahkan saja angka yang berada di bagian atas. Sedangkan kalau penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bisa langsung dikalikan, bisa juga menggunakan KPK. Langsung ke contoh ya. Oke, ini dia contohnya. Oke, kita coba yang atas dulu. Atas adalah penyebutnya sudah sama. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan bagian atasnya saja. 3 ditambah 2 adalah 5. Per penyebutnya adalah 5, kita tulis lagi. Nah, 5 per 5 adalah 1. Mudah ya? Kalau seperti ini, penyebutnya harus kita samakan dulu. Caranya, bisa kita kalikan langsung, bisa kita juga cari KPK-nya. Biasanya pada suatu kasus tertentu, kalau langsung kita kalikan itu jumlahnya sangat besar, hasilnya besar. Jadi kita bisa mencari melalui KPK. Tapi ada juga contohnya kalau saat dicari KPK dan langsung dikalikan itu sama saja, itu bisa. Oke, kalau langsung dikalikan hasilnya adalah 40. Sekarang Miss akan mencoba untuk mencari KPK-nya dengan cara garis. Mungkin kalian juga bisa menggunakan dengan pohon faktor. Boleh. Ini adalah contoh garis. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah membagi dengan angka yang paling kecil. Di sini Miss menggunakan angka 2. Kenapa angka 2? Karena di sini atas ada angka genap. Di atas ini ada angka genap, sehingga bisa kita bagi dengan 2. Tidak boleh ya kita awali pakai 1, paling kecil itu adalah 2. Oke, 8 dibagi 2, 8 dibagi 2 adalah 4. 5 dibagi 2 tidak bisa, tulis seret. Masih ada yang bisa dibagi 2, bagi 2 lagi. 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, tulis lagi seret. Masih bisa bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2, tidak bisa, tulis lagi. Nah, sekarang sisa 1 dan 5. Kita harus dapat hasil akhir 1, 1. Harus habis. Jadi kita bagi 5. 1 bagi 5 tidak bisa, tulis lagi 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, ini sudah hasil akhir, tidak bisa. Jadi KPK-nya itu ini. Oke. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dibagi kali 5, 40. Nah, sudah sama ya. Langsung. Oke. 40 dibagi 8. Ini ke sini tuh dibagi. 40 dibagi 8, 5. Kalau ke atas itu dikali. 5 dikali 1, 5. Tulis. 40 dibagi 5, 8. 8 dikali 3, 24. Jadi hasilnya 5 ditambah 24 adalah 29. Hasilnya 1/8 ditambah 3/5 adalah 29/40. Oke, next. Penjumlahan pecahan campuran. Ini merupakan pecahan campuran ya. Jadi, kalau kita mengerjakan penjumlahan pecahan, pecahan campuran ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini. Ini dikalikan. Oke. Ke atas itu ditambah. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 1, 7. Nah, ini penyebutnya tinggal ditulis lagi. Mudah kan?
Nah, ini rumusnya kalau kita melakukan penjumlahan pecahan. Jadi kita kelompokkan dulu. Nah, angka-angka yang ada di samping ini kita kelompokkan menjadi ini, A plus D. Kemudian yang pecahan dikelompokkan dengan pecahan. Ini B per C ditambah E per F. Tapi kalian juga bisa menjumlahkannya dengan mengubah menjadi pecahan biasa, boleh. Oke, next ya. Langsung kita ke contoh penjumlahan pecahan campuran. Miss Caka mau pakai pengelompokan saja dulu ya. Ini kita kelompokkan dulu yang di samping-samping ini. Oke, Miss hapus dulu. Oke, ini dikelompokkan dulu ya. 2 plus 1. Nah, ditambah. Sekarang yang pecahannya kita kelompokkan. 3 per 5 ditambah 2 per 3. Oke, kalau sudah seperti ini, yang di dalam kurung kita tambah biasa. 2 ditambah 1, 3. Sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung. Ini kan beda penyebutnya, harus kita samakan dulu. Berapa penyebutnya? Langsung dikalikan aja ya. 5 dikali 3, 15. Oke, sekarang seperti tadi, 15 dibagi 5 adalah 3. Dikali 3, 9. 15 dibagi 3 itu 5. 5 dikali 2, 10. Jadi 9 ditambah 10 adalah 19. Ini bisa kita perkecil. Berapa dikali 15 yang hasilnya mendekati 19? Itu 1. 1 dikali 15, 15. 15 ditambah berapa supaya hasilnya 19? Ditambah 4. Nah, jadi 1, 4 per 15. Tadi ada 3 di sini, berarti 3 ditambah 1, 4 per 15. Hasilnya adalah, ini kita tambahkan, 3 tambah 1, 4. 4 per 15. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang di bawahnya. Kalau seperti ini, Miss mau ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berapa hasilnya? 7 dikali 3, 21. 21 ditambah 2, 23. 23 per 7 ditambah 3 per 3. Kita samakan dulu penyebutnya. Berapa penyebutnya? Langsung dikalikan saja. 21. 21 dibagi 7 itu 3. Dikalikan 23 berapa? Ayo cepat disusun kalau tidak bisa. Ini ya, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 69. Sekarang 21 dibagi 3, 7. 7 dikali 3, 21. Kita tambahkan 9 tambah 1, 10, 0, nyimpen 1. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. Kayak gini ya. Kita perkecil, kita jadikan pecahan campuran. Ini 21 di sini. Berapa dikali 21 yang hasilnya mendekati 90? 4. Kalau kita kalikan 5 hasilnya terlalu banyak, bisa ratusan. Oke, 21 kali 4 berapa? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 84. 84 ditambah berapa yang hasilnya 90? Jawabannya adalah 6. Jadi hasilnya 4. 6 per 21. Lanjut ya. Oke, penjumlahan pecahan desimal. Untuk menjumlahkan pecahan desimal yang harus kalian lakukan adalah menyusunnya dan koma harus diletakkan secara segaris. Nah, ini namanya segaris.
Oke, 0,38 ditambah 0,4. Nah, ini kita ibaratkan 0 karena tidak ada angkanya. 8 ditambah 0, 8. 3 ditambah 4, 7. 0-nya turun, 0,78. Ini juga sama, 0,15 ditambah 0,436. Di sini kan tidak ada angkanya, kita ibaratkan 0. 0 ditambah 6, 6. 5 ditambah 3, 8. 1 ditambah 4 itu 5. 0-nya turun. Oke, lanjut ya. Sekarang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan yang berbagai bentuk ini harus ada salah satu yang kita ubah. Oke, Miss Caka mau mengubah persennya saja menjadi pecahan biasa. 40% itu berapa pecahannya? 40 per 100. Benar sekali. 40 per 100 ditambah 2 per 5. Seperti biasa, karena penyebutnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu. Pakai 100 ya, karena angkanya sudah terlalu besar dan bisa untuk membagi 5, jadi langsung saja 100. 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 40 ya 40. 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 2 ya 40. Nah, sekarang 40 ditambah 40 hasilnya berapa? 80. Kita perkecil, atas bagi 10, bawah bagi 10. Berarti 8 per 10. Masih bisa kita kecilkan lagi. Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Per 10 dibagi 2, 5. Ini hasil akhirnya. Jadi kalau mau kalian memperkecil suatu pecahan, itu kalau atasnya dibagi 2 ya bawahnya juga harus dibagi 2. Kalau atasnya dibagi 5, bawahnya harus dibagi 5. Jadi cari angka yang bisa digunakan untuk membagi keduanya, pembilang dan penyebut. Oke. Sekarang ini mau Miss Caka ubah juga menjadi pecahan. 3 per 5 ditambah 0,12. Kita tulis 12-nya dulu. 12 per berapa ini? 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau 1 angka di belakang koma, per 10. 2 angka di belakang koma, per 100. 3 angka di belakang koma, per 1000. Ya, jadi yang diperhatikan di belakang komanya. Sekarang kita samakan dulu penyebutnya. Sama, kita pakai angka 100. Karena 100 bisa untuk membagi 5. 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 3, 60. 100 dibagi 100, 1 kali 12 ya 12. Jadi ditambahkan 2, di sini 72. Diperkecil bisa, caranya sama seperti tadi ya. Kalau atasnya dibagi 2, bawahnya dibagi 2 sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Next. Ini bukan penjumlahan tapi pengurangan. Pengurangan pecahan biasa dan campuran. Caranya hampir sama, bukan hampir sama tapi memang sama dengan penjumlahan. Bisa dikelompokkan, bisa juga diubah menjadi pecahan biasa. Oke. Ini Miss mau ubah saja menjadi pecahan biasa ya. Ini 5 dikali 3, 15. 15 ditambah 3, 18 per 5. Dikurangi 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 per 2. Kita samakan penyebutnya berapa? Langsung dikalikan saja. 10. Oleh sini. 10 dibagi 5, 2. 18 dikali 2 berapa? Dihitung kalau tidak bisa seperti ini. Nah, 8 kali 2, 6. Nyimpen 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 36. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 5, 25. Sekarang dikurangi belakang dengan belakang, depan dengan
depan dengan depan. 6 dikurangi 5, 1. 3 dikurangi 2, 1. Oke, 11/10 itu bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Yaitu, oke, ini 10 ya. 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11? Kali 1 ya, pasti 1. 1 kali 10, 10. 10 tambah berapa yang hasilnya 11? Tambah 1. Oke, gitu ya. Sekarang yang bawah, ini penyebutnya sudah sama. Jadi langsung aja kita kurangkan bagian atasnya. 5 dikurangi 1, ya 4. Bisa kita kecilkan? Bisa. Bagi 2 per 2. 4 bagi 2, 2 per 18 bagi 2, 9. Ini jawabannya. Oke, next. Pengurangan pecahan desimal sama seperti penjumlahan. Pengurangan pun komanya ini harus diletakkan satu garis. Nah, 0,85 dikurangi 0,32, 5 dikurangi 2, 3, 8 dikurangi 3, 5, 0 dikurangi 0, 0, 0,53. 0,7 dikurangi 0,15. Loh Miss, 0,7 kok di sini ada nolnya? Seperti tadi saat penjumlahan kita ibaratkan ini 0 karena kosong, tidak ada angkanya. 0 dikurangi 5 tidak bisa, pinjam tetangganya 1. Ini kayak kelas rendah nih ya. 7 sudah dipinjam, sisa 6. 10 dikurangi 5 itu 5. 6 dikurangi 1 itu 5. Nah, nolnya turun 0,55. Gampang ya. Next. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini sama seperti pengurangan tadi ya, caranya hanya saja ini dikurangi. Harus kita ubah salah satu. Miss mau merubah yang persen saja, kita jadikan pecahan. 40% berarti 40 per 100. Dikurangi, nah ini 25-nya kita tulis per 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Nah, ini kan mudah, belakangnya sudah sama, 100. 40 dikurangi 25 berapa? 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjam depannya 1, ini jadi 3. 10 dikurangi 5, 5. 3 dikurangi 2, 1. 15 per 100 atau 15%. Gampang ya. Sekarang yang bawah, Miss mau mengubah jadi pecahan saja, gampang. Kita kalikan ke samping dulu. 5 kali 3, 15. 15 ditambah 3, 18 per 5. Dikurangi, ini tulis terlebih dahulu 12 per berapa angka di belakang koma? 1. Berarti per 10. Kita samakan penyebutnya. 10 ya. Kenapa 10? Karena 10 bisa dipakai untuk membagi 5. 10 dibagi 5, 2. 18 kali 2, 36. 10 dibagi 10, 1. 1 kali 12, 12. Nah, sekarang 6 dikurangi 2, 4. 3 dikurangi 1, 2. 24 per 10 atau 2,4. Gitu ya. Lanjut. Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan. Ini soal cerita. Kalau mengerjakan soal cerita itu harus dipahami betul-betul itu maksudnya apa, ditambah kah, dikurangi kah, gitu ya. Oke, saat pulang dari kantor, ayah membeli 1/2 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Ditambah apa dikurangi? Ada kata seluruh. Ditambah 2, 1/2 ditambah, ini bisa dijadikan pecahan saja, 175 per 100. Kita samakan dulu, ini 2 kali 2 kita jadikan pecahan biasa, 4 ditambah 1, 5. 5 per 2 ditambah 175 per 100. Kita samakan penyebutnya, 100 ya.
Oke. 100 dibagi 2, 50. 50 dikali 5, 250. Nah, yang belum hafal perkalian, ayo belajar bareng-bareng ya, supaya nanti tidak ada kendala apapun. 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 175, ya 175. Sekarang ditambah 5, 2, nyimpen 1, 4. 425/100. Kita jadikan koma-koma saja karena ini kan kilo ya. Berarti begini, 425 dibagi 100. Di sini 100 kali berapa yang mendekati 425? 4 ya. Di sini 400. Kurangi 25. 25 dibagi 100 nggak bisa, kasih 0, atasnya kasih koma. 100 kali berapa yang mendekati 250? 2. Di sini 200, kurangi 5-nya turun 0. 40 dibagi 100 nggak bisa, kasih 0 lagi, atasnya kasih koma, tidak perlu, sudah. 500 bagi 100, 5. Jadi hasilnya 4,25. Sorry, hapus dulu. Oke, 4,25 itu ya. Next, Ajeng memiliki 3,8 meter pita. Ia menggunakan pita tersebut untuk menghias tepi kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado. Berapa meter sisa pita milik Ajeng? Ada kata mengelilingi ya. Berarti kita cari kelilingnya persegi panjang. Ingat tidak? Keliling persegi panjang rumusnya apa? 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya berapa? 40 ditambah lebarnya 30. 2 dikali 40 tambah 30, 70. Oke, 70 kali 2, 140 cm. Karena yang diminta adalah meter, maka harus kita ubah. Sentimeter ke meter naik apa turun? Naik ya. Kalau nggak hafal, bikin tangga-tangganya kayak gini tuh. Nah, ini dihafalkan, ini km, hm, dam, mdm, jm, mm, cm ke m. Oke, bisa Kak ajari sekalian. km, hm, dam, aduh jelek banget tulisannya, dam, m, dm, cm, mm. Oke, cm ke m di sini ya. Ke m naik 1, naik 1, 2, naik 2. Setiap naik 1 itu dibagi 10. Kalau turun 1 itu dikalikan 10. Nah, karena ini naik 2, berarti berapa? 10, 100. Berarti dibagi 100. Ini harus kita bagi 100. Nah, bisa kalian porok-gapit KM tadi ya. Atau cara mudahnya gini, 100 itu kan nolnya ada 2. Berarti taruh di sini 1, 2. Oh, 2 berarti 1,4 M. 1,4 M itu adalah pita yang dipakai buat mengelilingi, sedangkan pitanya Ajeng ada 3,8 meter, jadi harus kita kurangi. Nah, ini dikurangi 8 dikurangi 4, 4. 3 dikurangi 1, 2. Jadi pitanya sisa 2,4 meter. Gampang ya. Oke, terima kasih. Nah, sekian penjelasan dari Miss. Kalau masih ada yang belum paham, bisa menyimak kembali video yang Miss buat berikut ini, atau bisa menghubungi Miss lagi. Oke, see you, bye-bye.